Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Julia Sabrina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 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 saya yaitu tentang microwave heating. Baik, apa itu microwave heating? Microwave heating adalah pemanasan makanan dengan gelombang mikro dihasilkan dari konversi energi elektromagnetik menjadi energi panas melalui peningkatan agitasi molekul udara dan ion saat terkena gelombang mikro. Yaitu ada cara kerja dari microwave heating. Oven microwave menggunakan metode berbeda yang disebut pemanasan dielektrik. Suhu suatu benda ditentukan oleh derajat getaran partikel-partikel penyusunnya, molekul, atom, dan lain-lain. Pemanasan meningkatkan suhu karena getaran partikel menjadi lebih kuat. Oven microwave memanaskan makanan dengan menyebabkan molekul air dalam makanan bergetar pada frekuensi gelombang mikro, yaitu 2,4 GHz. Oleh karena itu, distribusi muatan seluruh molekul merupakan dipol listrik dengan sedikit bias positif dan negatif. Ketika medan listrik frekuensi tinggi diterapkan pada molekul air ini, karena berputar dan bergetar sebagai respons terhadap balikan medan listrik dan menghasilkan panas melalui gesekan satu sama lain. Ini adalah pemanasan dielektrik dalam oven microwave. Sederhananya, molekul air menyerap energi gelombang mikro. Selanjutnya, bagian dalam microwave dilapisi dengan logam seperti baja, tahan, karat untuk memantulkan gelombang radio dengan baik dan pelindung untuk mencegah kebocoran gelombang radio. Kebocoran gelombang radio dapat menyebabkan interferensi pada gelombang radio lanar kabel, maka ketika mengalami terputusnya sambungan lanar nirkabel atau kecepatan komunikasi yang lambat setiap kali menggunakan oven microwave, kemungkinan adanya masalah dengan oven microwave. Baik, di sini ada contoh dari jurnal pertama yaitu tentang advancement in the production of activated carbon from biomass using microwave heating. Yaitu pada jurnal ini penggunaan metode pemanasan microwave karena konversi termal biomasa menjadi produk bermanfaat telah meningkat di tahun dekade terakhir karena menawarkan pemanasan yang cepat dan seragam serta tingkat pemanasan yang lebih tinggi otomatisasi. Pengaruh parameter proses daya gelombang mikro dan waktu radiasi, laju aliran agen dalam aktivasi fisik, dan rasio impregnasi dalam aktivasi kimia. Aktif sifat dan kapasitas absorpsi ASI ditinjau. Dari hasilnya dilaporkan dari literatur dapat dilihat pengaruh persiapannya parameter kapasitas absorpsi AC yang disiapkan mengikuti pola yang sama. Dalam proses aktivasi fisik, daya gelombang mikro dan laju radiasi lebih besar mengucapkan efek pada sifat-sifat AC daripada laju aliran agen aktivasi. Selain itu, sifat-sifat AC ditemukan dalam kondisi terbaiknya saat proses parameter berada dalam nilai optimal baik secara individu atau kolektif, dan seterusnya. Peningkatan nilai proses melebihi nilai optimal mengakibatkan penurunannya kapasitas absorpsi. Pada contoh jurnal kedua yaitu tentang comparing characteristic of oil pump biocar using conventional and microwave heating. Teknik pemanasan gelombang mikro merupakan salah satu aplikasi alternatif yang paling menarik dalam bidang thermal proses konversi. Selain itu, pirolisis gelombang mikro merupakan salah satu teknologi termokimia yang digunakan pemanasan iridiasi gelombang mikro untuk memperoleh biofuel dan bahan dari biomasa.
Gelombang mikropirolisis tidak hanya mengatasi kelemahan metode pirolisis konvensional seperti pemanasan yang lambat, tetapi juga meningkatkan kualitas produk pirolisis akhir. Saat ini, biomasa berasal dari limbah kelapa sawit eh, semakin mendapat perhatian untuk diproduksi biokar tersebut. Selain itu, biokar penting untuk menyerap karbon dan sebagai bahan tambahan yang efektif meningkatkan kesuburan tanah, membantu produksi berkelanjutan, mengurangi kontaminasi aliran air. Makalah ini berfokus pada perbandingan karakteristik biokar yang dihasilkan dari biomasa kelapa sawit melalui mikrowav pemanasan dan pemanasan konvensional. Analisis terhadap karakteristik biokar meliputi fisiknya, properti, analisis proksimat, dan unsur, luas permukaan Brunauer, Emmet, Teller, dan pemindahan mikroskop elektron. Jurnal selanjutnya itu tentang microwave pyrolysis of oil palm fibers. Malaysia dan Indonesia menghasilkan jutaan ton serat kelapa sawit dari pabrik kelapa sawit karena sebagai limbah padat biomasa sehingga memerlukan penerapan pemanfaatan limbah yang tepat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk pirolisis biomasa OPF menjadi bio-oil menggunakan teknik iridasi gelombang microwave domestik dengan frekuensi 1000 W dan 2,45 GHz dimodifikasi untuk mengakomodasi sistem fluid bed. Ditemukan bahwa OPF menunjukkan karakteristik penyerapan gelombang mikro yang buruk. Oleh karena itu, bahan penyerap gelombang mikro yang sesuai seperti arang biomasa ditambahkan untuk memulai proses pirolisis. Profil suhu dan hasil biominyak diselidiki dengan memvariasikan rasio OPF terhadap penyerapan gelombang mikro. Ditemukan bahwa hasil bio-oil tergantung pada rasio OPF terhadap penyerap gelombang mikro. Perhatian khusus pada profil suhu juga diperhitungkan selama pemanasan OPF dengan gelombang mikro. Dapat disimpulkan bahwa teknik gelombang mikro dapat menghemat waktu dan energi secara signifikan melalui karakteristik pemanasan yang cepat dan volumetrik. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya Geri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.